Polres itu saya menghadiri undangan untuk laporan saya yang tanggal 14 November itu adalah laporan tentang pengeroyokan. Itu pada saat saya mau melihat anak saya tanggal 14 November di kediaman rumah ini bapaknya Arya. Tadi dikonfrontir, jadi dikonfrontasi supaya keterangan dari saksi satu ke yang lainnya ya sinkron gitu. Itu aja sih sebetulnya. Pastinya ini kan penyelidikan masih berlangsung. Kalau ini nyampe ke persidangan ya pasti ketemu. Kalau saya masih, saya tanya dong, saya tanya terus, itu hak saya untuk bertanya gitu loh. Ini ada apa? Coba keluar dari mulut kamu apa yang terjadi terhadap anak saya. Tidak ada balasan, tidak ada apapun. Nggak ada itikat baik sama sekali gitu. Mereka tuh menganggap saya itu apa gitu. Ternyata pada saat itu kan anak saya udah nggak ada. Kenapa mereka nggak berani buka suara? Telepon kayak gitu. Berarti itu namanya pengecut. Kita sudah menyampaikan semua detil-detil, Arya sudah menyampaikan apa yang terjadi pada saat itu, dan itu kita harus menghargai pihak kepolisian. Kalau mengontrol emosi sih, ya gimana ya namanya perasaan, saya nggak tahu ya karena namanya saya kehilangan anak, seseorang yang saya cintai lebih dari hidup saya sendiri gitu, saya tukar nyawa saya sama dia loh kalau bisa gitu. Jadi kalau soal itu, kalau mengontrol emosi, ya, saya harap bisa, ya harus bisa mengontrol emosi karena ini kan sudah masuk ranah hukum gitu. Saya ibu yang mengandung dan melahirkan, saya yang merawat anak saya yang menyusui anak saya sampai umur 1,5 tahun. Mau bagaimanapun ya namanya dia kan ayahnya, ya wajar sih kalau menurut saya. Kalau misalnya memang ada kedekatan antara ayah dan anak ya wajar gitu. Dan itu namanya bonding antara bapak dan anak. Makanya selama ini juga kan saya nggak terlalu ngotot untuk bagaimana. Saya punya keyakinan menghibur hati saya bahwa Zevi ada di tangan ayahnya, bagaimanapun itu ayahnya pasti bisa menjaganya dengan baik gitu. Ternyata apa yang terjadi kan teman-teman bisa menilai sendiri gitu. Dia lalai untuk mengurus anak saya, apapun itu kejadiannya, karena sampai sekarang juga kejadiannya kan masih simpang siur gitu. Kalau masalah diurus tidak diurus itu kan sifatnya tuduhan ya, silahkan aja dibuktikan, karena kalau misalnya dari Arya itu sudah melakukan segala daya upaya yang bisa dilakukan untuk merawat Zevi ya, seperti itu, karena banyak sekali kan kemarin tuduhannya ya. Kalau nggak salah kata itu lihat anak saya nggak, itu seperti apa Bang? Ya, itu kan masuk ke proses penyidikan ya. Sejak awal sikap kami terhadap proses penyidikan kita harus menghargai pihak kepolisian ya. Biar nanti pihak kepolisian yang akan menyampaikan secara resmi. Saya belum dapat informasi yang lengkap dari mereka. Dari hasil pertama mereka pergi ke Mayapada untuk bawa Zefania, hasilnya kenapa anak ini, apakah benar terjatuh atau apa, terus waktu meninggalnya jam berapa, kenapa saya dikasih tahu jam 11 siang, padahal anak saya udah malam. Sampai detik ini tidak ada konfirmasi dan saya bertanya secara pribadi. Saya WA Arya, saya Facebook Messenger, keluarganya, salah satu keluarganya gitu yang masih saya punya di Messenger. Sekarang saya diblok. Keluarganya juga ngeblok saya semua, terus dia juga ngeblok saya, nggak ada jawaban. Saya nggak dikasih pilihan gitu. Yang saya dikasih pilihan ya saya harus menjalankannya dengan proses hukum sampai saya dengan berat hati saya harus mengambil keputusan untuk mengotopsi anak saya. Kasusnya Arya kan kemarin baru diadakan otopsi ya. Memang harapan kami juga otopsi itu segera keluarlah hasilnya, sehingga sudah tidak ada lagi spekulasi mengenai sebab dari kematian Zevi. Karena kan belakangan ini kan muncul semacam ya bisa saya bilang tuduhan ataupun anggapan atau apapun itu ya yang menyudutkan klien kami ya. Harapan kami ini segera keluar jadi clear gitu loh.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.